mendapatkan apa yang kalian dapatkan hari ini. Boleh, tidak masalah. Oke, sudah kelihatan di screen-nya kalian? Sudah, Bu. Sudah, oke. Oke, di situ tertulis distribusi normal. Ya, kita akan membahas materi terakhir di matematika minat, yaitu mengenai distribusi normal. Sebenarnya distribusi normal ini nanti kamu dapatkan lebih dalam ketika di bangku kuliah. Ya, ketika kamu mengadakan suatu penelitian ataupun menulis skripsi dan lain sebagainya, kamu nanti akan mencari suatu data. Nah, data yang dipakai haruslah berdistribusi normal. Nah, itu dia. Itu akan kamu perdalam lagi konsep dan pemahamannya di bangku kuliah. Sekarang untuk di matematika minat kelas 12, distribusi normalnya hanya sampai pada bagaimana memahami dalam bentuk membaca tabel frekuensi distribusi normal atau yang dikenal dengan tabel Z. Udah Ibu upload di GC, nanti bisa di-download itu dan di-print ya, cuma satu halaman aja. Karena kalau sudah ngomongin distribusi normal, kita sangat perlu yang namanya tabel Z atau tabel peluang normal baku. Nah, tabel yang Ibu berikan itu. Oke, kalian bisa screenshot dulu layar yang Ibu tampilkan. Nah, siapa tahu nanti kan langsung dicatat di bukunya, ya. Jadi pada suatu data berfrekuensi tertinggi biasanya berada di sekitar nilai rata-rata. Nilai rata-rata yang dimaksud ini sudah kamu biasa dengar atau biasa kamu temui ketika pelajaran matematika wajib ya, ngomongnya statistik. Yang atau nama lainnya adalah min ya. Jadi pada suatu data frekuensi tertinggi, nah di puncak ini frekuensi tertingginya berada di sekitar nilai rata-rata. Disimbolkan mu. Ya, ini namanya mu. Ya, atau istilahnya adalah min, nilai rata-rata. Jadi seperti yang Ibu bilang, kita kalau udah matematika ngomongnya simbol-simbol saja. Semakin jauh data dari rata-ratanya, entah dari ke kanan atau ke kiri, maka frekuensinya akan semakin rendah. Jadi dia sedikit melandai. Ya. Kurva inilah yang disebutkan dengan nama kurva normal atau kurva lonceng. Jadi bentuknya seperti lonceng. Yang mana persamaannya dinamakan dengan fungsi distribusi normal atau distribusi Gauss. Karena Gauss yang menemukan ilmu tentang distribusi normal. Jadi bentuknya udah berarti kalau kita sudah ngomongnya kurva normal, pasti bentuknya lonceng seperti itu. Kemudian fungsi distribusi normal, nah itu disimbolkan dengan bentuk ini. Ya, bisa di screenshot kembali. Kita sudah bahas ini sebelumnya, ya. F menandakan peluang, ya. P besar peluang, X besar variabel acaknya, X kecil nilai dari variabel acaknya. Jadi suatu fungsi distribusi normal dilambangkan dengan bentuk ini. Kita di kelas 12 tidak sampai sini membahasnya. Ya, ini yang penting kalian tahu dulu, oh ini loh bentuk fungsi distribusi normalnya. Ada mu, nah di sini mu, yaitu rata-rata. Ada tau, nah ini mungkin simbol-simbol baru yang kalian dapatkan, tau. Ya, cara membuatnya ini. Nah, tau. Tau itu artinya simpangan baku, sudah juga kalian dapatkan di statistika. Ya, bagaimana cara mencari simpangan baku? Cuman kalau di matematika minat kita nggak nyari dari awal. Ya, Ibu akan berikan nanti simpangan bakunya sekian, rata-ratanya sekian. Jadi kalian hanya menghitung berapakah nilai variabel acaknya. Nah, itu dia. Ya, tapi nanti yang pertemuan ini kita hanya bahas tentang bagaimana membaca tabel. Oke. Jadi variabel acak X berdistribusi normal kita lambangkan dengan bentuk ini. Ya. X ada tanda ekuivalen, N itu artinya normal. Mu rata-rata, tau simpangan baku. Jika rata-ratanya adalah 0 dan simpangan bakunya adalah 1 nilainya, maka disebut dengan distribusi normal baku atau kita simbolkan dengan N 0,1. Inilah yang akan kita bahas hari ini. Bagaimana menentukan suatu luas daerah di bawah kurva normal ya yang baku. Itu dia. Oke, coba Ibu buka dulu tabel peluang normal bakunya.
Sudah kelihatan bentuk tabelnya? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Nah, tabel ini sudah bisa kalian download di GC-nya, ya. Biasanya disebut dengan tabel Z atau tabel sebaran normal baku. Ya, disimbolkan dengan 0,1. 0 ini adalah mu-nya, 1 ini adalah taunya. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, yang namanya kurva normal bentuknya seperti ini, lonceng. Tabel Z atau tabel sebaran normal baku ini menandakan bahwa ada luas daerah di bawah kurva normal yang letaknya di sebelah kiri, yang diarsir hitam ini. Ya, di mana kita simbolkan dengan PZ kurang dari Z. Z itu adalah variabel acaknya, Z kecil ini adalah nilainya. Sebagai contoh, misalkan kita ingin menentukan berapakah luas daerah di bawah kurva yang letaknya di sebelah kiri. Misalkan Z sama dengan min 3,15. Jadi kita bisa tuliskan P Z yang kurang dari min 3,15 itu berapa? Kenapa kurang dari? Tandanya kurang dari? Karena yang diminta di sebelah kiri. Jadi kalau kita gambarkan, ingat kurva normal, pastilah dia berbentuk lonceng. Puncaknya rata-rata, yaitu 0. Di mana letak min 3,15? Di sebelah kirinya 0, apa di sebelah kanannya 0? Di sebelah kiri. Kiri, berarti kurang lebih daerah yang diminta di sebelah kiri berarti di sebelah sini. Sekarang berapa nilainya? Kalau sudah bentuknya di sebelah kiri, maka kita langsung ambil tabel Z. Cara membacanya, lihat Z-nya, cari min 3,1. Ini. Kemudian ke kanan, lihat angka belakangnya. Karena yang diminta min 3,15, berarti kita harus menambahkan dengan 0,05. Hati-hati melihatnya. Nah, ini tarik ke sini, boleh. Oh, itu dia. Sehingga hasilnya adalah 0,0008. Selesai. Jadi ketika yang ditanya adalah luas daerah di bawah kurva normal, nah kalau sudah kurva normal, ingat lonceng, kurva normal, ingat tabel Z. Ya. Tentukan luas daerah di sebelah kiri, berarti kurang dari. Langsung jawabannya. Apapun yang ada di tabelnya itu langsung sebagai jawabannya. Oke, untuk memahami lagi lebih dalam, siapa tahu ada yang mau menjawab, coba dicari berapakah luas daerah di bawah kurva normal di sebelah kiri dari nilai Z, yaitu min 2,63. Ada yang mau mencoba? Izin mencoba, Bu. Oke, siapa nih? Intan? Intan. Ya. Sebentar, Bu. Hasilnya 0,0043. Ya, betul. Tinggal ambil aja ya. Ingat, gambar dulu. Di sebelah kiri berarti mirip dengan yang tadi. Nah, lonceng. Di tengahnya 0. Min 2,6 berarti letaknya sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Kita anggap aja segini nggak apa-apa. Nah, berarti sebelah kiri. Langsung cari di tabel. Min 2,6. Kemudian 0,03. Iya, betul sekali. Jadi hasilnya langsung 0,0043. Yang lain gimana? Paham? Oke, gampang ya, gampang kok nih. Tinggal melihat bentuk tabelnya aja. Jangan sampai keliru di mana letaknya. Ingat ya, cari dulu nilai Z-nya 2 digit, kemudian ke kanan angka terakhirnya. Oke, boleh di screenshot dulu ini, karena Ibu akan hapus. Di foto dulu boleh, di screenshot. Oke, sudah? Sudah, Bu. Ya, kalau begitu Ibu akan cek kembali. Untuk tabel sebaran normal baku atau tabel Z ini ada dari min 3,4 sampai yang paling bawah adalah 3,4. Jadi negatif dan positifnya sama. Ya, cuma satu halaman. Kalian bisa download di GC-nya dan coba di print. Karena kalau sudah di print lebih aman, melihatnya lebih gampang mencarinya. Kalau pakai HP enggak masalah juga, cuman kalian harus scroll dulu ke bawah, terus ngelihat mana 0,00, ya, ini yang digit terakhirnya itu yang agak sulit mungkin menentukan. Oke ya, Ibu lanjutkan. Untuk yang kedua,
Bagaimana kita menentukan luas daerah di bawah kurva normal jika yang diminta letaknya di sebelah kanan sekarang? Di sebelah kanan. Berarti kalau begini, nah, di contoh, misalkan Z-nya adalah, biar mudah melihat, min 2,37. Berarti sama ya, 0. Min 2,7 di sebelah sini, di sebelah kirinya 0. Kalau ngomongnya di kanan, berarti daerah yang diarsir di sebelah kanan nih. Nah, agak beda dari yang tadi. Sedangkan di tabel adanya di sebelah kiri. Perhatikan kembali yang kurva di bawah. Kalau sekarang kita sebelah kanan. Bagaimana cara mencari? Nah, berarti kita bisa gambarkan atau simbolkan dengan P, Z, sebelah kanan tandanya lebih dari min 2,37. Seperti peluang, ya. Semua ini totalnya 1. Ya, namanya peluang kan? Nah, totalnya adalah 1. Di bagian sini, di bagian kiri, kita bisa temukan lewat tabel. Berarti cara menentukan yang belum kita ketahui tinggal 1 dikurangi peluang yang muncul di tabel. Itu bedanya. Jadi kalau untuk yang di sebelah kanan, kita tetap menggunakan tabel, hanya saja hasilnya bukan langsung itu, seperti tadi. Tapi ingat 1 dikurangi, baru kita ngecek hasil yang di tabel. Min 2,3, kemudian 7. Nah, ini dia. 0,0089. Nah, jadi tetap yang berubah adalah tandanya. Kalau kita mencari yang lebih dari, kita tetap gunakan yang kurang dari, alias yang ada di tabel. Tapi ingat, belum langsung sebagai jawabannya. Kamu harus temukan berapakah nilai dari hasil pengurangan 1 dikurangi 0,0089. Hasilnya 0,9911. Ya, itu agak beda sedikit ya. Karena yang diminta adalah yang di sebelah kanan. Sedangkan yang di tabel hanyalah daerah sebelah kiri. Itu yang bikin beda. Oke, paham? Paham, Bu. Ya, aman. Oke, terakhir. Bagaimana kalau letaknya di antara? Di antara. Misalkan, biar mudah ngelihat di layar, Ibu, min 3,24 dan min 2,92. Oke. Nah, ini nih. Oke, min 3, di mana yang di sebelah paling kiri nih, yang mana nih? Min 3,24-nya apa min 2,92-nya? 324. Ya, ini ya, min 3,24-nya. Kalau yang di sini min 2,92-nya. Berarti ya diminta daerahnya ini. Di antara ini. Ya. Kalau diminta daerahnya itu, nah kita kembali gunakan logikanya. Tabel Z hanya menentukan daerah di sebelah kiri dari nilai Z-nya. Jadi awalnya kita punya min 3,24, berarti daerahnya di sebelah kiri, yang merah. Kemudian min 2,92 itu juga di kiri. Nah, nih. Tapi sampai sini dia batasnya. Yang warna pink. Yang kita minta adalah yang bagian hitam saja. Nah, yang bagian hitam ini aja. Ya, sehingga kita bisa simbolkan atau kita bisa tuliskan nilai dari peluang atau besar peluang Z yang letaknya di antara min 3,24 dengan min 2,92. Caranya mencari adalah nilai Z yang di sebelah kanan. Nah, yang paling panjang nih, yang pink ini, dikurangi nilai Z yang di sebelah kiri. Ya, yang di kanan, lihat dulu yang warna pink tadi. Min 2,92. Nah, ini dia. 0,0018. Dikurangi yang warna merah. Min 3,2, kemudian 0,04. 0,0006. Nah, itu dia.
Ya, sehingga jawabannya adalah 0,0006. Dikurangi saja. 6. Kok 6? Sorry. Back. 12. Back. Oke. 1, 2. 0,0012. Ya, tinggal dikurangi saja. Nah, itu bedanya ya. Kalau di antara ada dua nilai Z. Jadi cara yang mencari nilainya adalah yang kanan dikurangi yang kiri. Itu dia. Gunakan tabelnya. Jadi semua jawabannya ada letaknya di tabel. Oke, gimana? Bisa paham? Kita hari ini membahasnya 3 itu saja. Jadi harus menentukan luas daerah di bawah kurva normal. Letaknya di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan, kemudian di antara. Gimana? Sudah paham? Izin bertanya, Bu. Paham. Berarti, Bu, tanda kurang dari atau lebih darinya itu bukan ditentuin berdasarkan nilainya min atau plus itu, Bu, ya? Bukan, dilihat dari apakah dia yang ditanyanya di sebelah kiri, atau di sebelah kanan, atau di antara. Tergantung soal nanti. Oh iya, Bu. Oh berarti bukan setnya kalau plus berarti udah pasti lebih dari. Berarti bukan kayak itu, ya? Bukan. Ya, karena soal itu ditentukan dari apa yang dicari, apakah minta yang di sebelah kiri, atau di sebelah kanan, atau di antara. Sudah langsung dia di soalnya. Oke, cuma mungkin Ibu cek kembali ya, contoh soalnya harus kalian coba buat. Oke, Ibu hapus dulu. Oke. Nah, sekarang sudah kelihatan ada soal di sana? Sudah kelihatan ada soal? Udah, Bu. Sudah, oke. Nah, itu kalian coba kerjakan. Nah, jadi kita sudah selesai Zoom ini, coba kerjakan. Untuk A dan B, berarti yang ditanya apa itu? Yang di sebelah mana? Sebelah kiri. Iya, sebelah kiri, karena tandanya kurang dari. Nah, jadi langsung menggunakan tabelnya. Berarti yang di tabel itu kamu cari 0,75, tetap dengan gini ya. Nah, 0 di sini. 0,75 berarti di sebelah kanannya 0 apa di sebelah kirinya 0? Sebelah kanannya 0. Iya, di kanan sini 0,75. Karena dia minta daerah kiri, nah kita arsir sampai batasnya itu. Jawabannya cek di tabel. Ya. A dan B langsung jawabannya ada di tabel. C dan D, berarti sebelah mana itu yang diminta? Sebelah Kanan. kanan. Ingat cara mencari kanan? 1 dikurangi yang di tabel. Terakhir yang E, di antara, ingat yang kanan kurangi yang kiri. Nah, itu saja. Jadi hari ini kita hanya belajar bagaimana membaca tabel normal baku atau tabel Z yang ditentukan dari sebelah kirinya, sebelah kanannya, dan di antaranya. Ya, jadi hari ini kita bahas sampai situ aja. Membaca tabel Z. Nah, itu dia. Oke, gimana? Sudah paham kira-kira tugasnya? Paham, Bu. Oke. Tinggal kalian coba kerjakan dan ingat isi gambarnya ya. Belajar menuliskan bentuk kurva lonceng atau kurva normal. Nah, seperti lonceng dia. Di tengah-tengah ini, puncaknya ini 0. Nah, tergantung sekarang nilai Z-nya. Apa di sebelah kirinya, apa di sebelah kanannya. Sesuaikan dengan soalnya. Ya. Oke, ingat di gambar itu, gunakan tabel untuk menjawabnya. Kalau sudah, silakan di-upload di GC. Ini saja kok. Cuman 6 soal saja. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ibu cukupkan sudah pembelajaran hari ini. Ya, jadi tinggal kalian latihan secara mandiri dan coba di-upload. Oke, sudah paham ya? Paham, Bu. Oke, kalau begitu Ibu akhiri. Selamat siang. Tapi, oke, berapa nih? 30 orang ya? Oh, ada yang nongol lagi nih. Oh, sudah ada yang nongol. Oke, sebentar dulu, jangan keluar dulu. Ibu ambil dulu gininya. Nama-namanya dari Zoom-nya. Oke, sebentar. Ini Randy nggak pakai nomor absen. Randy nomor berapa?
Oke, sudah. Ya, oke. Ibu sudah ambil yang mengikuti Zoom hari ini. Oke, terima kasih anak-anak ya yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Silahkan dilanjutkan. Ingat jaga kesehatannya dan sampai jumpa lagi. Selamat siang. Siang, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.